Sampurasun. Hari ini saya ingin bahas mengenai kesadaran pribadi atau kesadaran individu dengan kesadaran semesta. Nah, kenapa saya bahas masalah ini? Karena banyak orang yang terjebak atau terpenjara oleh kesadaran pribadi, kesadaran individu itu. Padahal ada satu tahapan lain yang lebih tinggi dan lebih hebat lagi, yaitu kesadaran semesta. Yaitu ketika kita menghubungkan diri, membuka diri antara kesadaran yang kita miliki dengan kesadaran semesta yang begitu luas, begitu agung. Jangan kita berpikir bahwa kesadaran itu cukup hanya mengenali bahwa saya bernama ini, saya adalah manusia, saya adalah keturunan si A, si B, si C, saya sedang berdiri, saya sedang berjalan, saya sedang bernafas, dan lain sebagainya. Kesadaran itu senyatanya adalah awal dari segala yang ada. Kesadaran itu awal yang mengisi ruang kesemestaan ini. Nah, sehingga kita yang mendapatkan percikan kesadaran, ya tentunya disebut percikan itu karena dia sangat kecil, kecil sekali. Percikan kesadaran itu apa sih? Yang masuk lewat hidung kita. Jadi ketika kita menarik nafas, itulah kesadaran. Lalu kita lepas. Lalu kita tarik lagi, lepas lagi. Lalu kita mulai berpikir siapa diri kita. Lalu kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Lalu kita berpikir kalau kita nanti mulih ke jati mulang ke asal atau mengalami kematian, kita akan pergi kemana? Bukan jelek ya kesadaran pribadi itu, tapi saya lebih cenderung menyebutnya sebagai kesadaran yang terpenjara. Jadi kesadaran itu hanya meributkan atau menyibukkan dengan kesadaran diri pribadi. Itu pun sudah bagus. Apalagi apabila jika kita mampu menaikkan, membuka pintu, membuka gerbang dari kesadaran pribadi, ya, gerbang penjara kesadaran pribadi ini kita buka dan kita mampu menghubungkan diri dengan kesadaran semesta. Karena segala yang ada di dalam ruang kesemestaan ini berasal dari kesadaran. Jadi bisa dibayangkan saat kita terhubung dengan kesadaran semesta, ibarat garam yang masuk ke dalam lautan, kemudian dia bersatu bersama lautan itu, maka tidak ada lagi yang tidak ada, dan yang ada hanyalah keberadaan absolut. Keberadaan apa? Bukan keberadaan dalam arti kata materi tentunya ya. Keberadaan yang bersifat kehadiran, eksistensi. Diri kita adalah semesta dan semesta adalah diri kita, atau dalam masyarakat umum sering disebut aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Nah, kaitannya dengan kesadaran pribadi, tentu tidak bisa mengatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku, jika kita masih terpenjara dalam kesadaran pribadi. Yang ada adalah aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nah, saat gerbang kemerdekaan kesadaran kita itu terbuka, maka kebebasan, kebahagiaan, kesucian, kemurnian itu muncul, bukan muncul lagi, itu akan tertampakkan dengan sendirinya. Membuka diri kita menjadi bagian, bukan lagi menjadi bagian, menjadi satu kesatuan dengan semesta. Saya kira hal ini betapa indahnya
Hanya saja jarang sekali orang yang mampu mencapai itu. Tapi mencapai kesadaran pribadi pun itu sudah bagus, sangat bagus. Tidak ada jeleknya. Jika kita punya keinginan, punya satu kehendak, ayo kita buka, kita mulai mencari gerbang-gerbang itu, pintu-pintu itu, pintu-pintu yang bisa kita buka sehingga kita terhubung dengan kesadaran semesta. Semesta tentu saja tidak terbatas, tanpa batas. Artinya apa? Akses energi yang masuk ke dalam diri kita pun itu akan berselaras dengan kesadaran semesta. Kalau soal naiknya energi tentu tidak perlu diragukan lagi. Nah, di dalam semesta ini kita tidak boleh memisahkan diri. Nah, kebanyakan manusia kan sombong ya. Seringkali manusia adalah manusia makhluk yang paling super. Sedangkan semesta itu hanya pendukung atas keberadaan manusia. Aduh, sombong sekali ya tanpa disadari ya hal itu. Jadi saya ulangi lagi, ayo dibuka pintu hati kita, pikiran kita, fokus kita, agar kita mampu memasuki kesadaran semesta. Semesta inilah yang mempengaruhi kehidupan kita dari sejak kita dilahirkan hingga saat ini. Bahkan bumi tempat kita hidup saja berselaras dengan kesadaran semesta. Lah, kita kok yang hanya numpang dan bagian kecil bagaikan debu di muka bumi ini begitu sombongnya membatasi diri, menganggap bahwa kesadaran itu hanya ada pada diri kita. Padahal kita lupa ketika kita memahami kesadaran individu, artinya kesadaran pribadi, sebetulnya itu masih di dalam sebuah penjara, di dalam sebuah wadah yang belum mencapai ke dalam ruang yang lebih besar, kesadaran yang lebih besar, kesadaran yang tidak pernah ada batasnya, dan itu bisa diakses oleh siapapun. Pertanyaannya tentu saja berujung pada bagaimana caranya. Ayo kita mulai mengolah dan menyadari sekali hubungan antara apa yang ada di depan diri kita ini, hiang, dengan apa yang ada di langit, apa yang ada di akasa. Apakah ada batasnya? Tidak ada. Coba kita lihat ketika kita menarik nafas sampai mentok, tahan sebentar, lalu coba lihat langit. Baru di situ kita menyadari ternyata yang masuk ke dalam diri kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan semesta yang begitu besar, begitu luas. Banyak hal yang kita temukan di dalam keseharian yang terkait dengan persoalan kesadaran itu ternyata tidak ada apa-apanya, dan kenapa hidup kita menjadi tidak pernah berubah. Padahal kita sudah bicara kesadaran, kita sudah mencoba melakukan meditasi untuk mencapai kesadaran, tapi kenapa hidup kita tidak pernah berubah? Karena senyatanya kesadaran kita itu masih terpenjara, masih mudah terkena gangguan emosi, gangguan pemikiran, gangguan jiwa, keinginan-keinginan, dan lain sebagainya. Semesta tidak pernah punya keinginan. Semesta tidak pernah punya sesuatu yang ingin merubah apapun. Tidak. Semesta itu suci, maha suci. Sehingga siapapun boleh
mengaksesnya. Jangankan manusia, bumi, matahari, hingga galaksi-galaksi yang ada di angkasa pun mengaksesnya jadi sebuah kesadaran, dan mereka masuk ke dalam sebuah ruang kesadaran secara harmoni. Nah, kita selama ini kita kan selalu hidup semau-maunya, sadar ya sesadar-sadarnya, cukup asal sadar saja. Nah, coba sekarang kita latih, ayo dilatih sedemikian rupa sehingga kita tidak melupakan lagi apa yang disebut dengan hidup. Hidup tidak ada lagi selain bernapas. Yang tidak bernapas tentu tidak dikatakan hidup. Maka hidup harus kita pandang seluas-luasnya, bukan pribadi kita. Yang hidup itu bukan hanya kita. Coba kita lihat, bumi itu hidup, matahari hidup, galaksi-galaksi hidup, semua hidup. Ayo jangan mulai keasikan, terpenjara dalam kesadaran pribadi, kesadaran individu, sehingga kita lupa bahwa di luar sana ada kesadaran yang melampaui dan yang tak terhingga, melampaui pikiran kita, melampaui imajinasi kita bahkan. Ayo kita masuki itu. Kita mulai bernafas dengan kesadaran semesta. Tarik yang dalam, hayati, bukan hayati, hayat itu bahasa Arab ya. Nikmatilah, nikmati juga bahasa Arab. Berbahagialah ketika kita menariknya. Hormati, sayangi, cintai. Karena kesadaran semesta itu sebuah, kalau kita ibaratkan, sebuah kecintaan semesta terhadap segala yang ada di dalamnya. Nah, kesadaran ini dimulai tentu saja dari diri kita pribadi, tapi jangan keasikan di dalamnya, karena jangan-jangan kita sudah mulai terpenjara di dalam situ, keasikan, hingga kita lupa pintu untuk menghubungkan diri dengan kesadaran semesta. Ayo, semua pasti bisa, asal sungguh-sungguh dan mau berlatih. Latih terus. Dengan begitu, saya tentu saja tidak akan menceritakan manfaatnya apa, gunanya apa, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebuah pencerahan itu bisa muncul apabila kita terpenjara di dalam kesadaran individu. Pencerahan itu hanya akan muncul apabila kita terhubung dengan kesadaran semesta. Semoga apa yang saya paparkan masih menjadi tanda tanya yang besar, lalu kebingungan gimana caranya dan lain sebagainya. Nanti kita sambung dalam pertemuan kita berikutnya. Rahayu Sagung Dumadi, sehat selalu dan eling lan waspada. Rahayu, rahayu, rahayu.